Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sosiologi olahraga. Ini Ada 8 materi presentasi hari ini ya. yang pertama adalah olahraga dan pendidikan karakter. Yang kedua, kepemimpinan dalam olahraga. Yang ketiga, olahraga sebagai fenomena sosial. 4 olahraga dan budaya. 5 olahraga dan politik. 6 olahraga dan ideologi. 7 Olahraga ekonomi dan pemasaran. 8 olahraga dan perempuan atau gender. gender. Untuk pertama presentasi nanti dari saya dulu. Sebentar, untuk kelompok 4 yang nama kelompok ini, yang pertama Muhammad Sutrisno NIM D021814, yang kedua Rizal Adi Saputro NIM 20218145, 3 Joko Yulianto NIM D02181159, yang keempat Bambang Mario Superno D021852, 5 Muhammad Faiz Triyanto NIM D021847. Inilah kelompok, nama-nama kelompok 4 terdiri dari 5 orang. Untuk itu kita mulai dari materi presentasi yang pertama. Nanti untuk yang pertama nanti presentasinya saya, yang kedua Bisa Mas Sutris, yang ketiga Mas Joko, yang keempat olahraga budaya Faiz Rianto, yang kelima nanti Mas Rian, Mas Rizal. Untuk yang keenam kembali lagi nomor 1 olahraga dan ideologi saya sendiri. Yang ketujuh urutannya olahraga di pemasaran Mas Sutris. Yang 8 olahraga dan perempuan atau gender nanti Mas Joko Yulianto. Demikianlah untuk yang membawakan materi presentasi nanti. Ya, silakan yang lain duduk. Kita mulai dari presentasi yang pertama. Mungkin dipotong Yang pertama yaitu olahraga dan pendidikan karakter. Olahraga dapat membentuk karakter siswa. Dalam sejarah sudah sejak lama mata pelajaran pendidikan dan jasmani dan kesehatan dijadikan sarana bagi membentuk watak, karakter dan kepribadian, bahkan pembentukan sifat kepemimpinan. Pendidikan olahraga secara tepat juga mampu menekan perilaku penyimpang siswa. Karena itu pendidikan olahraga perlu mendapat penekanan khususnya pada pencapaian karakter anak sesuai dengan kodratnya. Untuk mendukungnya itu pendidikan olahraga perlu dibangun sejak dini dari keluarga, masyarakat, kemudian instansi dari sekolah. Semuanya memang terlibat dari peran aktif. Yang kedua, materi yang kedua, halaman kedua, kepemimpinan olahraga. Jadi kepemimpinan yang mana efektif dalam kepemimpinan olahraga sesuai pendapat Suharjana, kepemimpinan merupakan proses perilaku pengaruh sejumlah atau sekelompok orang untuk mencapai suatu sasaran. Dalam olahraga kepemimpinan harus membuat keputusan, teknik motivasi, memberikan umpan balik, hubungan dengan kelompoknya. Ya, terusnya untuk pelatihan kepemimpinan untuk mengarahkan anggota guna mencapai musuh tim tertentu bisa sebagai kapten dasar, kemudian dalam olahraga pimpinan diberi berdasarkan 1 senioritas dalam usia, 2 senioritas dalam pengalaman, 3 keunggulan dalam keterampilan tertentu, potensi menjadi pimpinan. Untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi 1 etokratik, yang kedua demokratik, yang ketiga berorientasi pada tugas. Olahraga sebagai fenomena sosial. Dalam kaitannya dengan olahraga sebagai fenomena sosial dalam sosial di olahraga ini sangat dikaitkan dengan perkembangan sosial budaya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini merupakan pembentukan perkembangan hubungan interaksi dengan masyarakat sekitar. Fenomena sosial ini jika dipahami dan dimengerti bagi masyarakat luas, maka akan memiliki peran yang sangat penting, yaitu memberikan kepada semua lapisan masyarakat untuk terlibat
langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui interaksi dengan sesama masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Baik untuk dari lapisan masyarakat yang pendidikannya rendah sampai masyarakat yang pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya nomor 4, olahraga dan budaya. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 peranata institut yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang belakanginya. Ke dalam peranata tersebut adalah peranata demostik, ekonomi, religi, industri, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta peran somatik, kontraktor 1980. Olahraga dapat dimaksud ke dalam 2 peranata, yaitu peranata estetik dan rekreasi, dan peranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebudayaan jasmani. Begitu pun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga adalah yang dihubungkan dengan upaya penjagaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual penundaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibintangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Olahraga sebagai ritual untuk memuja kekuatan aktivitas nenek moyang dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial seorang atau golongan. Olahraga sebagai tujuan dan rekreasi. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah untuk negara. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun tidak mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebangsaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa persatuan bangsa. Dan selanjutnya nomor 5 akan dibacakan oleh Mulai. Ya, kita lanjutkan presentasi nomor 5, olahraga dan politik. Sebenarnya olahraga dan politik erat kaitannya, tidak bisa meskipun orang bilang jangan dikaitkan, karena dari awalnya olahraga kaitannya dengan politik sejak Olimpiade 1938. Misalnya dulu angkatan perang atletnya ada, atau ketika Jepang pertama kali ingin menjadi tuan rumah Olimpiade 1964 untuk memperlihatkan ekonomi dan politik sudah kembali stabil. Dari kala Perang Dunia Kedua, kata Tommy saat berbincang dengan Detik Sport. Nah, hal yang sama dengan Indonesia tahun 1962, Bung Karno menggunakan politik untuk memunculkan Indonesia adalah negara maju, teknologi dan sebagainya. Dan negara kita bebas dan pengaruh blok timur maupun blok barat, jadi memang tak bisa dipisahkan. Di dalam negeri maupun negara berkembang itu kaitannya erat dengan sehubungannya. Hal itu juga semakin dipertegas lantaran banyak fasilitas olahraga yang
dimiliki pemerintah. Beberapa banyak lapangan sepak bola yang milik swasta, Persib, Persija, tak punya fasilitas, sama halnya Persija akan bergantung dengan Anies Baswedan dan stadion BNB. Dan prediksi saat ini akan digunakan Anies untuk 2024. Selanjutnya, amanah olahraga dan ideologi. Nilai-nilai Pancasila masyarakat melalui olahraga. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BPIP Haryono dalam webinar dengan topik pembinaan Pancasila melalui olahraga. Olahraga harus menjadi kebiasaan bangsa Indonesia karena dampaknya yaitu produktivitas dan sehat tentunya. Dengan sehat ini akan mengunjungi juga biaya kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, ekonomi, olahraga dan pemasaran. Olahraga dalam sistem ekonomi mempunyai makna ganda, yaitu sebagai sebuah komoditas, dapat pula sebagai media pemasaran atau bahkan sebagai pasar itu sendiri. Anwar dan Saryono 2005 105. Pada saat ini olahraga sebuah menjadi komoditas, yakni layaknya sebagai barang yang laku untuk diperjualbelikan. Bangsa pemasaran pun relatif tinggi, baik itu berupa sebuah komoditas entertainment dalam bisnis penjualan maupun sebagai kontesitas yang dijual untuk dilakukan sebagai aktivitas kreatif, terapi, presentasi atau untuk menjaga kebugaran. Pertandingan sepak bola merupakan salah satu contoh olahraga sebagai sebuah komoditas entertainment yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi media massa, ya, dibagi cetak maupun elektronik untuk mampunya di TVRI dan beberapa TV swasta seperti RCTI, RCTV bersaing tekad untuk mendapatkan hak siaran oleh olahraga. Peralatan akbar sepak bola Piala Dunia dalam Piala Dunia 2006 di Jerman, RCTV menjadi satu-satunya pemegang hak siaran seluruh pertandingan. Sebaliknya dengan Piala Dunia 2010 di Amerika Selatan, RCTI dan Global TV berhasil memenangkan tender untuk memegang hak siaran seluruh pertandingan. Terima kasih. Untuk yang ke-8 akan dilanjutkan oleh Mas Rizal. Dan dari nomor 8, olahraga dan perempuan. Perempuan dan olahraga dalam hal ini agama membebaskan perempuan memiliki cabang olahraga yang mereka minati dengan batasan harus sesuai dengan kemampuan fisiknya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun ironinya banyak cabang olahraga yang mewajibkan atlet wanita untuk berpakaian mini tanpa ada alasan yang jelas, bahkan cenderung hanya untuk menampilkan keindahan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tadi dari kelompok 4 yang telah membawakan materi presentasi tentang sosiologi olahraga. Dan beberapa materi tadi ada 8 materi, ya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, ada yang atau yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.